Tapi setelah aku tengok ke depan, astagfirullahaladzim, apaan lagi sih ini? Mas, mending kita istirahat di sini dulu deh. Loh, emangnya kenapa, Riz? Bentar lagi kan kita sampai ke pos 3. Udahlah Mas, kita istirahat di sini aja. Emangnya Mas bisa lewati tuh? Tuh lihat di depan sana. Paksaku untuk berhenti, lalu menunjukkan apa yang aku lihat ke mereka. Jujur ya, kalau yang ini aku agak takut. Udah gede, buluan, hitam lagi. Itu mata juga udah gede merah, kayak orang habis mabuk tau gak? Terus bulat kayak lampu bohlam, sama kayak kepalanya si Heru. Riz, genderuwo Riz. Iya Her, aku tahu. Gede Riz. Iya aku tahu. Matanya merah Riz. Jangan dilihatin dah Her, nanti kena genjutsu lu. Dan kemudian Heru pun pingsan secara tiba-tiba. Ya, nih anak gue bilang juga apa? Kena kan tuh genjutsu. Ya, itu si King Kong malah ketawa. Refleks aku pun melempar itu tasbih. Dan gak taunya, tasbih yang aku lemparkan itu mengeluarkan sinar putih, agak kemerahan. Sampai-sampai sinar itu seketika menyilaukan mata. Kemudian, genderuwo itu sontak menjerit kegirangan. Udah kayak anak kecil yang takut sama jarum. Panas. Ampun Raden, panas. Genderuwo itu pun tiba-tiba terbakar habis, tidak tersisa. Kemudian tasbih itu pun melayang di atas kami, dan kami pun seperti dikelilingi api yang berwarna putih. Heran aku, itu api nggak ngebakar tumbuhan sama sekali di sekitar trek. Kemudian yang lainnya pun terkejut, juga ada rasa takut. Aku pun juga sama. Semakin aku berdoa, semakin besar itu api. Malah tambah bingung ini tim. Mau lari takut kebakar, diem aja juga takut kebakar. Tapi anehnya, aku nggak ngerasa panas sama sekali. Riz, gimana nih? Tanya Mas Lur. Ini api nggak usah dipikirin Mas. Mungkin ini api magerin kita. Yang penting ini Heru gimana? Nggak sadar-sadar dia. Mbak ada yang bawa. Ini Mas, dikasih minyak kayu putih dulu. Sigap Gita memberikan pertolongan pertama. Wah, cepat tanggap banget kamu Mbak di keadaan darurat kayak gini. Makasih ya, jawabku. Mas, bisa gak kita pasang tenda sementara di sini? Nanti cari tempat yang landai biar Heru gak kedinginan. Dan buat para cewek, aku minta tolong ya. Tolong masakin air panas, lalu siapin sleeping bag. Kita akan bungkus Heru pakai sleeping bag, biar dia gak kedinginan. Aku mau cari ranting dulu ya di sana. Pintaku ke tim. Gak ada tempat Riz di trek bantuan kayak gini. Gini aja, kita pasang flysheet kecil di situ aja. Iya gak apa-apa Mas. Yang penting dia gak kena angin langsung. Dan Mbak Gita, tolong jagain Heru dulu ya. Aku mau cari ranting dulu buat bikin perapian kecil. Pesanku ke Mas Luhur dan Gita. Tapi tiba-tiba, api yang mengelilingi kami pun hilang. Dan tasbih yang tadi di atas kami, sekarang jatuh ke arahku. Bingung aku, kenapa bisa begitu ya? Lalu yang dimaksud itu King Kong siapa? Raden. Bodo amat lah. Kemudian aku pun mengumpulkan ranting-ranting di dekat semak-semak. Gedebu. Aduh, kesandung apaan ya aku ya? Dan ketika aku melihat ini kaki, nggak ada apa-apa kok. Terus barusan tadi aku kesandung apa ya? Kesandung batu kali ya? Kemudian ketika aku ingin beranjak berdiri, sialan lu, pelah. Refleks nggak sengaja aku gampar itu muka. Kemudian aku ngibrit lah, kepala bray, kepala buntung. Meringis lagi tuh kepala di depan mukaku. Anjrit, kena jump scare lagi aku di sini. Kenapa sih banyak banget cobaannya? Udah nggak utuh gitu, pengen banget gue citak. Bayangin aja, cuman kepala nggak ada badannya tiba-tiba nongol di depan muka. Siapa yang nggak kaget coba? Kaget gak lu? Kaget lah, masa enggak? Kamu ngapain sih lari-lari? Kayak maling yang dikejar warga aja. Maraton Mas, biar cepet bawa ranting sampai sini. Lah, terus mana rantingnya? Ya, malah ketinggalan Mas. Sialan dah tuh gara-gara si gundul meringis. Bikin aku capek aja kesana kemari. Dan mau gak mau, aku balik lagi ke sana untuk mengutin itu ranting. Udah kayak pemulung aja aku di sini.
Moga-moga aja nggak ketemu lagi sama tuh kepala. Dan singkat cerita, setelah aku ambil lagi itu ranting, aku pun buat perapian dekat area tin. Dan yang paling penting bisa untuk menghangatkan tubuh. Setelah Heru terjaga oleh kami para security-nya, Heru pun mulai siuman. "Riz, gimana Riz?" Heru pun bertanya ke aku. "Gimana apanya?" "Itu si kera bulukan. Elu sih Riz, udah gue bilangin, jangan diliatin itu mata. Ngeyel sih, tetap aja diliatin. Kamu tadi kena genjutsu. Udah gak usah dipikirin lagi. Udah aku amaterasu itu kera berbulu." "Wah, Sasuke emang keren. Apakah Sharingan lu udah aktif?" "Udah diem lu, malah mau bahas Naruto lagi." "Sasuke Riz, bukan Naruto." "Bodoh amat." Dan setelah kejadian itu, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Namun di jalur trek ada beberapa percabangan. Mas Luhur pun saat itu memilih jalur kiri sampai 3 kali. Dan disinilah sesuatu yang sangat-sangat janggal dan di luar nalar. Aku mengecek jam dindingku. Jam tanganku maksudnya. Gila, jam berapa nih? Woi semuanya, tunggu dulu. Kalian cek dulu deh jam kalian masing-masing. Ini jam berapa? Pintaku menyuruh semua untuk melihati jam masing-masing. Kemudian kami pun semua bingung. Semua pada melongo kayak orang bodoh. Ternyata kami semua beneran kena genjutsu, bray. Dari tadi kita jalan, ini waktu ternyata mundur lagi ke jam 8. Seharusnya kami sudah menghabiskan kira-kira 3 jaman. Soalnya kami banyak istirahat gara-gara ngadepin banyak masalah. Tapi kenapa masih tetap jam 8? Padahal kami tadi mutusin berangkat lagi dari pos 2 itu jam 8. Aku nggak tahu nih, waktunya mundur apa berhenti. Kami nggak ada yang bisa bicara apa-apa saat itu. Cuma bisa pada bengong. Dan ketika kami masih pada bingung dengan situasi, tiba-tiba ada seekor burung jalak yang menghampiri kami. "Mas, ada burung jalak tuh. Katanya itu burung sering nonton pendaki yang tersesat. Gimana kalau kita coba ikutin aja? Siapa tahu kita bisa keluar dari kebingungan ini." "Iya Her, benar. Yuk kita coba. Siapa tahu kita bisa keluar. Bismillah ya." "Ya Allah, berilah hamba-Mu ini jalan yang benar. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Tuntun kami ya Allah. Amin." Mas Luhur pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami bisa keluar dengan selamat. Kemudian tiba-tiba Devi pun memelukku dengan erat sambil menangis. "Mas, aku takut. Aku takut gak bisa pulang. Aku gak mau kejebak di sini, Mas. Mama, Papa, Devi takut." Devi pun menangis ketakutan. Aduh, pakai ada acara nangis lagi. Kalau meluk mah gak apa-apa, cuma jangan sambil nangis dong. "Terus Neng, yang lama ya, kalau perlu jangan dilepas." "Mbak, udah jangan panik ya. Tenang dulu. Kalau Mbak panik, nanti kami juga ikutan panik. Mbak tenang ya, terus banyakin berdoa aja." Waduh, kenapa itu burung? Kenapa tiba-tiba matung natapin aku? Bingung aku dilihatin itu burung. Auto kayak kena hipnotis sama itu burung. Terdengar jelas di aku, seperti ada yang menyuruh kami untuk berjalan. Cuma ini suara seperti orang tua, tapi bukan suara Mas Luhur. Otomatis aku lirik sana sini, tapi nggak ada orang. Cuma kami sama itu burung. Masa burungnya yang ngomong? Emang bisa ya? Dan setelah kami mengikuti itu burung itu pun menghilang di balik semak-semak. Dan dekat mata memandang, terlihat jelas pos 3 Manis Rejo. Akhirnya kami pun sampai juga di pos 3. Asli aku pengen rebahan. Sumpah pegel banget ini badan. Dan ketika aku rebahan, si Devi tahu-tahu udah duduk di samping aku. "Mas, aku boleh nggak nyender di bahu Mas Aris?" pinta Devi. Gugup aku tuh. Aku langsung duduk sigap. Sumpah, pegel-pegel aku langsung hilang semuanya. Dengar dia minta kayak gitu ke aku. "Iya boleh," jawabku malu-malu. "Mas Aris itu kenapa sih? Rela bela-belain naik sampai segitunya?" "Aku rela sampai kayak gini itu karena aku ingin bisa di puncak. Aku percaya kalau hasil perjuanganku tak akan mengkhianatiku. Aku juga ingin bertamu di tempat yang Allah ciptakan.
Bagiku, mendaki itu indah dan aku ingin menggapai keindahan itu. Kedua, berjuang bersama sahabat-sahabat tercintaku, mereka yang mengenalkanku akan semua ini. Canda tawa, berjuang bersama melewati rintangan. Dan yang ketiga, tujuan yang sebenarnya kenapa aku tiba-tiba ngajak mereka naik ke gunung ini. Itu karena saat aku habis sholat maghrib, di pikiranku ada yang berbisik menyuruhku untuk mengunjungi tempat ini. Aku nggak tahu dia siapa, entah kenapa aku seperti ingin sekali bertemu dengan orang itu. Aku boleh nggak minta satu permintaan sama kamu? Apa, Mas? Kita berjuang sama-sama ya, kita gapai keindahan itu. Iya, Mas, aku mau. Entah kenapa, aku selalu tenang dan seperti dilindungi kalau aku berada di dekat Mas. Padahal kan kita baru kenal ya, tapi aku udah kayak kenal Mas lama. Oh ya Mas, aku juga ada permintaan ke Mas. Jangan panggil aku Mbak dong, panggil aja Devi ya, bisa kan? Iya Mbak, Dev. Sebuah janji yang harus ditepati, sebuah tujuan yang harus dicapai, selalu bersama melewati rintangan, dan tak sedikit pun untuk gentar. Dan tanpa mereka, aku hanyalah apa? Terima kasih teman, kalian sudah mau berusaha bersamaku. Devi, bangun Dev. Oh semuanya, Devi pingsan. Kaget aku tuh, tahu-tahu Devi pingsan. Auto kocar-kacir ini otak. Gak tahu dia kenapa ya. Padahal barusan baik-baik aja. Waduh, kenapa menggigil gini Riz? Angetin dia Riz cepetan. Sontak bingung Mas Luhur dengan kondisi yang seperti ini. Jangan bilang dia kena hipo. Semuanya siapin pertolongan pertama ya. Bangun tenda. Heru, cepetan ambilin sleeping bag aku, jaket aku, terus selimut aku yang di resleting belakang. Mbak Gita tolong buatin air hangat ya. Mas Luhur, tolong ngirim tenda ya. Pintaku ke semua tim. Ini Riz SB, jaket sama selimut lu. Terus apa lagi? Her, gue minta tolong cariin ranting kayu ya. Kita buat perapian kecil di sini. Cepetan Her. Mbak Gita, apa di antara kalian ada yang bawa selimut? Ada Mas, ada di dalam carrier-nya Devi. Tolong ambilin ya Mbak, jangan sampai Devi kedinginan. Dev, please bangun Dev, jangan buat aku khawatir gini Dev. Dan setelah tenda didirikan, aku pun segera menyuruh Gita untuk gantian menjaga Devi di dalam. Dan kami bertiga pun berjaga di luar tenda, berdoa agar Devi tidak kenapa-napa. Dan tak lama kemudian, kabut pun mulai datang. Bau wangi melati pun menyapa kami. Baunya wangi banget Bray. Saat itu aku ngerasa seperti di toko parfum. Dan dari kejauhan terlihat jelas sosok wanita di balik kabut. Bro, itu cewek siapa? Ngapain malam-malam gini di situ dia? Sendirian lagi. Wah, nggak wajar nih. Jelasku ke Heru dan Mas Luhur. Perasaan aku saat itu campur aduk. Aku nggak takut sih saat itu. Saat itu yang aku takutin cuma kondisi Devi. Soalnya kan dia lagi halangan. Setelah aku perhatikan, sosok itu bukan si Kuntai, tapi seperti cewek yang memakai kebaya. Dan seketika terdengar suara yang sangat dekat, berada di ruang lingkup kami. Kami pun mendengar jelas suara itu. Kalian tenang saja, teman kalian sekarang sudah aman. Raden, saya sudah membawa teman Raden kembali dengan selamat. Raden tenang saja ya, dan prajurit saya akan menjaga Raden dan teman-teman Raden. Prajurit, sahut Heru yang kebingungan, karena saat itu aku juga nggak melihat adanya prajurit. Prajurit saya ada di belakang kalian, jawab wanita itu. Gila, kaget aku. Kenapa ada prajurit di dekat tenda yang di dalamnya ada Devi? Pendakian ini gila mistisnya. Sumpah, ini di luar nalar. Apakah waktu saya berdoa tadi, Anda yang sedang berbicara dengan saya melewati mata batin? Tanyaku kepada suara misterius itu. Benar Raden. Maaf, kenapa Anda memanggil saya Raden? Dan mengapa Anda mau membantu saya? Oh ya, sebelumnya aku jelasin sebentar ya. Tadi ketika aku di luar tenda, aku berdoa untuk keselamatan Devi. Lalu tiba-tiba ada suara wanita yang berbisik ke aku. Kalau separuh jiwa Devi ada di alam yang berbeda. Aku nggak tahu dia siapa. Lalu aku minta tolong aja untuk ngembalin jiwa Devi.
Dan katanya barusan Devi sudah aman. Ya semoga beneran aman lah. Dan tak lama kemudian, Devi dan kita pun keluar dari tendanya. Tapi anehnya, semua prajurit di sana sudah langsung menghilang. Aku nggak tahu tuh pada lewat jalan pintas yang mana. Dan kemudian suara itu pun seperti sedang berbicara kepada Devi. Mbak, terima kasihlah kepada Mas Aris. Dia selalu menjaga Mbak. Dia juga sudah menyelamatkan hidup Mbak. Mbak sudah berhutang nyawa sama Mas Aris. Sontak Devi pun bingung sama ketakutannya yang mendengar suara misterius itu. Ya malah meluk gua lagi dia. Kenceng banget lagi meluknya. Dev, jangan kenceng-kenceng Dev. Aku nggak bisa nafas nih. Maaf Mas, aku takut. Sebenarnya Anda siapa? Bisakah Anda jawab pertanyaan saya? Kenapa Anda mau melakukannya? Tanyaku kepada suara wanita misterius itu. Ya, kenapa dia malah ketawa? Aku kan lagi serius, nggak lagi stand up komedi. Nanti Raden juga bakalan tahu. Maaf, saya harus izin pamit. Dan ketika suara misterius itu mengakhiri perbincangan ini, sosok wanita yang tadi aku lihat tiba-tiba menghilang. Lah, kok nggak ada itu cewek bro? Bukannya tadi di sana ya? Iya Riz, kok udah hilang aja itu cewek ya? Apa cewek itu yang tadi ngobrol sama kamu Riz? Tanya Mas Luhur. Mungkin kali Mas. Mas tadi suara siapa sih? Udah nggak usah dibahas lagi ya. Yang penting sekarang kondisi kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku udah pulih kok. Mungkin tadi aku kecapean. Maaf ya buat kalian semua khawatir. Iya kecapean, sampai lu nggak sadar jiwa lu digondol setan. Kalau kamu sudah baikan, lebih baik kita lanjut lagi. Jelas Mas Luhur seakan mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan. Ayo Mas, kita berangkat sekarang. Jawab Devi yang tiba-tiba bersemangat 45. Udah kayak mau lagi ikutan lomba 17-an dia. Barusan aja down, bangun-bangun udah ngajakin ngibrit naik. Mungkin tuh jiwa udah balik lagi kali ya. Untung dah kalau kayak gitu. Weh, kalian lupa nih. Peralatan pada belum diberesin. Main asal cabut aja. Bantuin ngapa? Sewot Heru yang membereskan tenda sendirian. Iya Her, ambekan aja kamu. PA lu pada. Dan setelah kami membereskan semuanya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Setelah beberapa lama kami berjalan, di samping jalur ini muncul lagi gangguannya. Aduh, ujian pas sekolah aja susahnya minta ampun. Sekarang ujiannya nyali. Ini kalau misalnya aku kesini sendirian, gak akulah. Mending aku nongkrong di kucingnya Mas Endut. Stop semuanya. Mas Luhur pun menyetop kami secara tiba-tiba. Otomatis kami pun saling nabrak. Aduh Mas, kalau nyetop jangan mendadak dong. Kita kan merapat, jadi pada saling nabrak nih. Sorry, aku kaget soalnya. Itu ada guling berdiri di depan kita. Bantalnya kagak ada ya Mas? Kalau ada, biar nih Heru rebahan di sono sambil peluk tuh guling. Lah, uga banget. Mending lu aja sono. Kamu takut kan Mas sama itu sosok? Diam kamu Riz. Aku sih nggak takut. Tapi kita tunggu dulu aja di sini. Kita sambil nunggu tuh guling pergi. Mas Luhur pun menyuruh kita untuk berhenti sambil nungguin itu sosok pergi. Riz, daripada kita nunggu tanpa kepastian, mending kita ngopi aja yuk. Udut lu masih ada kan? Bener juga kamu Her. Yuk, siapa yang mau ngopi? Mari kita piknik. Syukurin lu guling, berdiri aja lu terus di situ. Kagak bisa duduk kan lu di situ? Capek gak lu? Makanya tuh tali dilepas, biar lu bisa gerak bebas. Kesemutan lu. Tapi tiba-tiba itu guling hilang coy. Bosen kali ya didongkrok di situ terus. Yuk lanjut, mumpung tuh guling udah hilang. Ajak Mas Luhur meminta kami untuk bergegas. Dan ketika kami asik-asik berjalan, ya bukannya itu burung yang tadi ya? Apa itu burung mau nuntun tim terima sekentir lagi ya? Mas lihat gak? Itu di depan ada burung. Kayaknya yang tadi deh burungnya. Jelasku memberitahu ke Mas Luhur. Oh ya, sekarang formasi barisan berubah. Mas Luhur masih di depan dan aku di belakangnya. Lalu Devi, Gita, dan barisan terakhir Heru sebagai sweeper. Mana Riz? Kagak ada tuh.
Itu mas, dekat semak-semak. Gak kelihatan, Riz. Apa mungkin karena gelap ya? Ya udah yuk, lanjut jalan aja. Dan baru saja kami melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara yang seperti menyuruh tim untuk berhenti. Berhenti kalian, serahkan wanita itu. Aku menginginkan wanita itu. Aku ingin menjadikannya sebagai istriku. Tinggalkan dia di sini. Pintanya tanpa disadari oleh tim. Kelihatannya cuma aku deh yang dengar. Soalnya itu anak-anak cuma jalan aja, kayak gak ada apa-apa. Sontak aku pun berteriak, "Gak ada yang ditinggalin. Kamu gak usah ganggu kita ya." "Ngomong sama siapa lu, Riz?" tanya Mas Luhur. "Tadi ada yang minta buat kita berhenti. Lalu dia minta salah satu cewek dari tim kita. Katanya mau dijadiin istrinya. Ya aku gak terima lah. Enak aja minta-minta. Izin dulu lah sama orang tuanya." Dan dengan serempak Mas Luhur, Heru, dan Gita langsung melihat ke arah Devi, karena sosok itu mengincar Devi. Gimana nih? Mungkin aku yang diincar itu sosok. Mas Aris, aku takut." "Tenang Dev, tenang, jangan panik ya." Jelas Gita menenangkan Devi yang ketakutan. "Udah kamu tenang aja ya. Kita gak bakal ninggalin kamu kok. Kita bakal jagain kamu. Aku janji, aku bakal jagain kamu gimana pun nanti. Kamu tenang ya." Dan tak lama kemudian, gila, aku lihat ada sosok gede banget. Itu kepala gede banget di tengah-tengah jalur trek. Beneran gede gitu kepala, sampai nutupin jalan. Mana taringnya panjang banget lagi. Wajahnya hitam lorek-lorek kehijauan, kayak lumut dah. Matanya merah, lendirnya ya ampun, mancur kayak air terjun. "Mas, bangun mas. Mas Aris bangun. Mas Aris, aku mohon bangun mas. Jangan tinggalin Devi mas." Dan tak lama kemudian, aku pun kembali membuka mata. Aku kenapa? Kenapa badan aku rasanya sakit semua? Dan kemudian, tiba-tiba Devi pun memeluk aku. Ini anak udah kayak magnet, nempel mulu. "Aku sayang sama Mas Aris. Aku gak mau kehilangan mas. Mas udah terlalu banyak nyelamatin Devi." "Kamu suka sama aku? Aku gak salah dengar kan?" "Iya, aku suka sama mas. Aku sayang sama mas. Aku gak mau pisah sama mas. Pokoknya aku sayang sama mas." "Sebenarnya aku juga suka sih. Tapi aku gak pede. Soalnya kita kan baru kenal. Tapi kalau barusan itu keputusanmu, aku ada satu permintaan ke kamu." "Apa mas?" "Selalulah berada di sisiku. Ketika susah, senang, bahagia, atau apapun lah. Terserah. Yang penting kamu selalu ada. Dan jangan tinggalin gua. Aku." "Iya mas, aku janji." Apakah ini cinta? Apakah ini yang dibilang cinta pandangan pertama? Gila gak tuh? Bisa-bisanya aku jadian sama Devi di saat keadaan sedang horor. Emang bener dah kalau cinta itu tidak mengenal di mana tempat. Sekarang pertanyaanku, kenapa badanku pada sakit semua ya? Udah kayak habis digebukin masa. Lu habis gebukin gue ya, Her, pas gue pingsan tadi? Ya kagak lah, gila kali lu. Kalau lu pingsan lagi, langsung aja lah gue cemplungin lu ke jurang. Jadi gini Riz, pas lu pingsan tadi, tiba-tiba ada yang keluar dari badan lu. Terus itu sosok berpesan ke kita untuk menjaga lu. Lalu sosok yang keluar dari badan lu itu berantem sama itu sosok. Ya, sosok kepala besar itu. Sesekali sosok yang barusan keluar dari tubuh lu itu kena serang. Lu ingat sama tasbih yang lu pegang itu? Sosok yang keluar dari tubuh lu itu ngelemparin tasbih ke atas kepala itu sosok. Dan seketika sosok itu kebakar hangus, Riz. Setelah sosok kepala itu terbakar dan hilang, sosok yang keluar dari tubuh lu itu nyamperin kita. Lalu ngomong untuk menjaga Devi. Soalnya Devi banyak sekali yang mengincar. Dan itu tasbih disuruh dikalungin ke Devi aja. Gue gak nyangka, Riz. Ternyata lu keturunan keraton. Dan yang tadi keluar dari tubuh lu itu adalah Hamengkubuwono kedua. Gila kamu. Kenapa kamu gak cerita kalau kamu ternyata keturunan keraton? Iya, sebenarnya aku keturunan keraton. Kata bokapku, aku keturunan Hamengkubuwono kedua. Udah ya, nih aku udah ceritain. Telat lu, udah keburu diceritain sama tuh makhluk. Yowes lah, lebih baik kita sekarang lanjut lagi.
Singkat cerita, kami pun sampai di pos 4. Kami selamat sampai tujuan tanpa adanya halangan. Dan kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 4. Semuanya kita istirahat dulu ya. Kita ngopi dulu buat ngangkatin badan. Sambil ngisi perut kita. Aku agak lapar nih soalnya. Hehehe. Riz, roti masih ada kan? Pinta Mas Luhur. Takut aku kalau Mas Luhur senyum gitu. Itu mulut lebar kayak jalan tol. Santai Mas, persediaan konsumsi kita aman. Rokok masih ada kan? Kalau pengasapan mah santai, persediaan masih bisa tercukupi. Yuk ngopi yuk, roti ada, rokok tersedia, tinggal kopi nih yang belum ada. Mas, biar aku aja yang buatin. Aku mau buatin Mas Aris juga sekalian. Pinta Devi yang ingin membuatkan kami satu persatu secangkir kopi. Dan setelah itu, dari arah atas jalur trek ada rombongan pendaki yang turun. Permisi Mas. Pendaki itu pun izin lewat dan menyapa kami. Maaf Mas, mau tanya, apa mas-masnya sehabis dari atas puncak? Iya Mas, kami dari atas. Kenapa ya? Saya mau tanya Mas, di puncak ada yang ngecamp gak ya? Wah, di atas sepi Mas. Kami yang terakhir ngecamp di atas sana. Oh, ya udah Mas, makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Kemudian pendaki itu pun lanjut melewati kami. Dan setelah kami selesai mengisi perut dengan roti dan minum-minum. Minum kopi ya, bukan minum yang aneh-aneh. Kami pun bersiap-siap untuk lanjut perjalanan. Dan singkat perjalanan, setelah kami melewati pos 5 Jolotundo dan Saban Cemoro Sewu, kami pun sampai di Sendang Derajat. Kemudian kami mengisi persediaan minum kami, karena nanti kami akan turun via Candi Ceto. Dan saat aku minum di sumber air itu, tiba-tiba mataku gelap. Dan kemudian aku kembali tak sadarkan diri. Ini aku di mana ya? Teman-temanku di mana ya? Tadi aku pingsan apa gimana ya? Kok tiba-tiba mataku gelap? Apa tadi mati lampu kali ya? Terus sekarang aku di mana? Aku nggak tahu di mana aku saat itu. Tempatnya itu luas sekali, seperti lapangan bola. Aduh, aku takut kalau jiwa aku digondol setan. Mana belum nikah lagi. Dan dari kejauhan, aku pun melihat sosok kakek-kakek yang datang menghampiriku. Dia mengenakan baju berwarna putih, sorban putih, dan seperti ada sinar putih yang ada di belakang kakek-kakek itu. Ya, serba putih deh pokoknya. Tapi bukan pocong ya. Pocong mah nggak pakai sorban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Terima kasih, Raden sudah berkenan untuk datang. Bolehkah saya melihat tasbih yang Raden bawa? Pinta kakek tersebut. Loh, kok ini tasbih ada di tanganku ya? Gak sadar aku tuh. Bukannya tadi aku kasih ke Devi ya? Raden itu anak yang baik, bijak. Pantas saja ini tasbih berada di tangan Raden. Saya meminta Raden kemari karena saya ingin melihat langsung keturunan keraton. Dan tasbih yang saya berikan ke sahabat saya ternyata diturunkan sampai ke tangan Raden. Jagalah hadiah ini ya Raden. Dan terima kasih banyak Raden sudah datang kemari. Saya pamit ya Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kakek itu pun pergi, lalu menghilang. Seakan tertelan cahaya yang sangat terang, yang begitu menyilaukan mata memandang.